tidak terima jika harus dinasihati Dewi. Jihan memilih pergi. Tapi, Dewi kembali menahannya. Mbak, Dewi bilang jangan pergi. Dewi menahan tangan Jihan. Jihan menatap ke arah tangannya yang dipegang oleh Dewi. Lepas. Enggak. Petik 2. Enggak. Petik 2. Sekuat tenaga, Jihan menipis cekalan tangan Dewi hingga terlepas. Cukup. Wih, jangan ikut campur. Aku muak. Aku mau pergi dari sini, jangan melarang. Petik 2. Mbak, jelas sampai kapanpun aku akan melarang Mbak untuk pergi dari sini. Petik 2. Punya hak apa kamu, sampai kamu berani melarang aku? Petik 2. Dewi memang enggak punya hak. Tapi, Dewi punya kewajiban untuk memberi tahu Mbak. Petik 2. Kau terlalu banyak basa-basi. Jihan kembali melanjutkan keinginan untuk pergi. Baru beberapa langkah Jihan melangkah. Langkahnya langsung terhenti tatkala indera pendengarannya mendengar sesuatu yang membuat ia syok. Rafli masuk rumah sakit, Pak Danu yang bilang. Dan Rafli membutuhkan Mbak Jihan. Petik 2. Jihan langsung menoleh dan menjatuhkan koper yang ia pegang. Seketika ia teringat mimpi yang menghampiri tidurnya saat berada di Bali. Jihan langsung membalikkan tubuhnya dan berjalan cepat ke tempat di mana Dewi berdiri. Rumah sakit mana? Cepat katakan. Ucap Jihan tak sabaran dan mulai menangis. Ya Tuhan, apa ini arti mimpiku? Batin Jihan. Aku enggak tahu Mbak, Pak Danu enggak bilang. Ia hanya bilang jika Rafli sakit dan membutuhkan Mbak. Petik 2. Jihan menjambak frustrasi rambutnya. Kenapa enggak bilang dari tadi? Kenapa baru sekarang kamu bilang? Petik 2. Maaf, Mbak aku. Petik 2. Sudahlah. Sekarang antar aku ke hotel Mas Danu. Mohon Jihan. Baik, Mbak. Ayo. Petik 2. Jihan dan Dewi pun menuju hotel milik Danu. Jihan ingin tahu keadaan anaknya itu. Ia begitu cemas, takut dan khawatir menjadi satu. Dalam perjalanan menuju hotel Jihan sama sekali tidak bisa diam. Ia terus kepikiran Rafli. Ya Tuhan. Nak, kamu sakit apa sayang? Kenapa kamu sampai masuk rumah sakit? Gumam Jihan begitu khawatir. Wih, cepat dong bawa mobilnya. Petik 2. Iya, Mbak ini juga udah cepat. Petik 2. Sepanjang perjalanan, Jihan tak hentinya menatap foto kedua anaknya yang ia pasang sebagai wallpaper. Ada setitik penyesalan di hati Jihan. Menyesal karena sudah menelantarkan anak-anaknya. Maafkan Bunda. Sayang, maaf. Lirih Jihan. Ayah, Rafli mau ketemu Bunda. Rafli kangen banget sama Bunda. Petik 2. Masih ingat perkataan ayah tidak? Tanya Danu seraya menyuapi Rafli buah mangga yang sudah dikupas oleh Firna. Rafli pun membuka mulut dan mengunyah potong buah mangga yang diberikan Danu. Masih ayah. Petik 2. Danu memberikan lagi potongan buah mangga. Tapi, Rafli menolak. Makan lagi. Ya, tadi katanya masih ingat apa yang ayah katakan. Petik 2. Kenyang. Ya, ucap Rafli. Danu menghela napas. Lalu meletakkan mangkuk kecil berisi potongan buah mangga itu. Tante suapi. Mau, tawar Firna namun hanya dapat penolakan dari Rafli. Enggak. Petik 2. Ayah, Kak Raisa dan Oma mana? Petik 2. Mereka belum ke sini. Mungkin nanti siang. Tutur Danu. Danu merasa aneh pada Rafli. Pagi ini Rafli terlihat begitu bercahaya. Berseri-seri bahkan tidak biasanya ia menanyakan kakak dan omanya. Tapi, Danu senang. Sebab itu artinya ada kemajuan dari perkembangan kesehatan Rafli. Besar harapan Danu agar Rafli bisa sembuh. Danu sangat menyayangi Rafli, terlebih Rafli adalah anak yang sangat ia harapkan kehadirannya. Memiliki keturunan atau anak laki-laki. Ayah, Rafli mau tidur.
Jangan ganggu. Ya, jika Bunda pulang baru bangunin Rafli. Petik 2. Danu tersenyum, seraya mengusap kepala Rafli. Iya, nanti jika Bunda pulang ayah bangunin. Petik 2. Ayah, sebelum Rafli tidur, tolong lepas itu. Menunjuk ke arah monitor yang memperlihatkan aktivitas jantung. Enggak bisa, sayang. Alat itu enggak bisa dilepas sekarang. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Karena Rafli belum sembuh total. Petik 2. Ya, udah enggak apa-apa. Petik 2. Pintar. Anak ayah. Sekarang bobo. Katanya mau bobo. Petik 2. Rafli mengangguk dan memberikan senyum termanisnya. Rafli pun tertidur. Danu dan Firna pun saling menatap dan ada perasaan lega. Lega melihat keadaan Rafli yang semakin membaik. Suara dering handphone membuyarkan perhatian Danu dan Firna. Danu segera meraih handphone yang ada di saku jasnya. Tertera nama Sinta sekretarisnya. Halo, Sin, ada apa? Tanya Danu pada Sinta. Anu, Pak, petik 2. Anu apa? Kalau ngomong yang jelas. Petik 2. Ada Bu Jihan. Bu Jihan mencari bapak ia histeris. Ia meminta alamat tuan muda dirawat. Tutur Sinta dari balik telepon. Jihan, petik 2. Iya, Pak, Bu Jihan ada di sini. Ia terus berteriak memanggil bapak. Petik 2. Kamu bilang ke Bu Jihan untuk datang ke rumah sakit Medika. Petik 2. Baik, Pak, petik 2. Sambungan telepon pun terputus. Danu mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu meletakkan kembali handphone miliknya ke dalam saku jasnya. Firna yang sedari tadi di samping Danu merasa penasaran dan bertanya pada suaminya itu. Ada apa, Mas? Petik 2. Danu menatap Firna. Sinta bilang sekarang ada Jihan di hotel dan dia meminta alamat rumah sakit tempat Rafli dirawat. Petik 2. Alhamdulillah, akhirnya Jihan pulang, Mas. Aku sangat khawatir pada Rafli yang terus saja menanyakan bundanya, dan kita malah membohongi dia terus. Keluh Firna merasa kasihan terus membohongi Rafli. Mas juga enggak tega, tapi mau bagaimana lagi? Tak ada pilihan. Danu tak melepaskan pandangannya dari Rafli. Firna lalu menyandarkan kepalanya pada bahu Danu dengan bersama-sama menatap ke arah Rafli yang tidur dengan tenang. Setelah mengetahui rumah sakit tempat Rafli dirawat, Jihan yang ditemani Dewi langsung menuju lokasi. Jihan sudah tidak sabar, ia ingin segera memeluk kedua anaknya, apalagi Rafli yang saat ini tengah sakit. Anak-anak, tunggu. Bunda sebentar lagi sampai. Gumam Jihan begitu pelan. Dewi yang melihat Jihan begitu bahagia karena akan bertemu kedua anaknya, ikut merasa senang. Menurut Dewi, melihat Jihan tersenyum sudah lebih dari cukup membuat dirinya bahagia. Semoga ini awal yang baik, Mbak, batin Dewi dengan terus menyetir dan sesekali menatap sekilas ke arah Jihan. 15 menit kemudian Jihan dan Dewi sampai di depan rumah sakit Medika. Di lobi tak sengaja ia bertemu dengan Raisa, Rita dan Ningsih. Jihan sebenarnya merasa malu. Ia yakin kedua ibunya itu sudah mengetahui. Jihan anakku, teriak Rita dan Ningsih bersamaan. Jihan langsung memeluk tubuh kedua wanita parubaya itu dengan diiringi tangisan. Tak lupa si kecil Raisa Jihan gendong dan dihujani ciuman di pipi dan kening. Kamu kemana saja, Nak? Apa kamu enggak kasihan pada anak-anak? Ucap Ningsih saat pelukan mereka terurai. Iya, Nak, Ibu juga mengkhawatirkan kamu. Kamu tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar, sambung Rita. Maafkan aku memang salah. Aku memang istri dan bunda yang gagal. Petik 2. Jangan bicara seperti itu. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Petik 2. Jihan menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu.
Sekarang aku bukanlah ibu dan juga istri hebat. Aku gagal. Petik 2. Raisa yang berada di pangkuan Jihan hanya bisa menatap bingung karena bundanya menangis. Dengan cepat Raisa langsung menghapus butiran air mata itu. Bunda kenapa menangis? Mengusap air mata di pipi Jihan. Jihan begitu terharu melihat perhatian kecil dari Raisa. Kemana saja ia selama ini? Sampai-sampai ia begitu tega menelantarkan anak-anaknya yang sangat menggemaskan. Maafkan Bunda. Ya, sayang. Jihan mencium pipi Raisa. Rita dan Ningsi begitu senang melihat keakraban antara Jihan dan juga Raisa. Mereka berharap Jihan tidak pergi lagi. Tapi, tetap ada di tengah-tengah mereka.